Phoenix api mengeluarkan raungan saat melewati menembus daun dan leluhur pertama dan menyerbu leluhur kelima di belakang mereka. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga Phoenix api mendarat di leluhur kelima dalam sekejap mata. Setelah ledakan keras, Phoenix menghilang dan leluhur kelima mengeluarkan teriakan menyedihkan saat dia mulai terbakar. 3 napas kemudian leluhur kelima mati. Wajah Zukwezi pucat dan aura yang mematikan muncul di sekitarnya. Segel Suzaku mengkonsumsi kekuatan hidup pengguna saat diaktifkan. Dan dengan umurnya saat ini dia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Setelah menggunakannya sekali lagi, dia akan mati. Setelah target dikunci oleh indera ilahi pengguna, target segel Suzaku ini tidak dapat berubah. Itu tidak membahayakan leluhur pertama, tetapi hampir secara instan membunuh leluhur kelima. Jika itu terkunci pada leluhur pertama atau Yunkwezi, segel Suzaku tidak akan membunuh mereka dengan satu pukulan, tapi itu akan melukai mereka. Inilah sebabnya Zukwezi tidak menargetkan mereka dan malah menargetkan leluhur kelima yang relatif lemah untuk mendapatkan pembunuhan yang tak terduga. Leluhur pertama menatap Zukwezi dan berkata, kata demi kata, Zukwezi, kematian leluhur kelima sepertinya bukan masalah besar bagi orang-orang ini, tidak ada dari mereka yang menunjukkan kemarahan. Yunkwezi dengan tenang berkata, saudara senior, Anda masih memiliki satu lagi yang tersisa. Namun setelah Anda menggunakannya, kekuatan hidup Anda akan terkuras. Saya memberi Anda waktu 3 bulan, jadi saya berasumsi Anda telah memikirkan dengan jelas tentang semua ini. Entah Anda mengorbankan setiap kehidupan di planet Suzaku untuk menghapus klan abadi saya, atau Anda mendengarkan saran saya dan kami membagi planet ini menjadi 2. Saya butuh jawaban Anda. Sedikit kegilaan muncul di mata Zukwezi dan dia tertawa. Saudara juniorku, berdasarkan pengertianmu tentang aku, menurutmu apa yang akan kupilih? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu menang maka aku akan memberimu planet ini, tetapi jika kamu kalah, klan abadimu bisa mati bersama dengan semua kultivator di planet ini. Mata Yunkwezi tenang saat dia berkata, oh, beritahu aku tentang itu. Zukwezi tertawa gila. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, kristal planet ada di makam Suzaku. Setiap kultivator transformasi jiwa dapat masuk ke sana sesuai keinginannya. Jika kalian tidak dapat menemukannya tepat waktu, maka saya akan meledakkan kristal planet. Entah aliansi budidaya menyapu klan abadi kamu ketika mereka datang untuk menyelidiki, atau semua orang yang lahir di planet ini setelah negara Suzaku mengambil alih akan mati. Yunkwezi tersenyum tipis dan berkata, kristal planet berisi potongan jiwa dari setiap kultivator tunggal di planet ini. Jika kamu menghancurkannya, saudaraku, murid-muridmu akan mati bersamamu. Dengan itu dia dengan santai menatap Qian Feng dan Liu Mei. Setelah Qian Feng mendengar ini, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Dia memandang Liu Mei dan memperhatikan bahwa alisnya semakin erat. Orang tua ini punya banyak rahasia. Saya tidak tahu kristal planet telah menggunakan. Mata Qian Feng menjadi dingin. Hidup dan mati terserah nasib. Qian Feng dan Liu Mei, orang tua ini akan memberi Anda 2 kesempatan untuk pergi mengambil potongan jiwa Anda. Jika Anda dapat mengambilnya, Anda dapat hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Jangan salahkan saya. Setelah Zukwezi selesai, dia melambaikan tangannya, menyebabkan rambutnya mulai bergerak tanpa angin. Lalu dia meneriakkan sesuatu dan mengeluarkan seteguk darah. Tak lama setelah itu, cahaya merah keluar dari tubuhnya dan mengambil bentuk kristal merah berbentuk hati. Kegilaan di mata Zukwezi menjadi lebih kuat saat dia berteriak, hancurkan! Kristal merah berbentuk hati itu mulai pecah. Semakin banyak retakan muncul yang akan pecah setiap saat. Pada saat ini semua kultivator planet Suzaku, dimanapun mereka berada, bahkan orang-orang yang telah lama meninggalkan planet ini, semua orang yang belum melewati tahap ascendant merasakan hati mereka bergetar. Dari peringkat 6 negara Suzaku turun ke peringkat 1 negara budidaya, bahkan orang-orang fana merasakan sakit di hati mereka. Jenis rasa sakit ini datang dari jiwa, itu adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menolak. Bahkan kultivator yang berspesialisasi dalam jiwa hanya bisa membuat rasa sakit berkurang sedikit. Para kultivator yang melarikan diri, para kultivator yang menyembuhkan dan para kultivator yang tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi ini semua merasakan sakit di jiwa mereka. Mereka merasa seperti akan pingsan jika ada sedikit rasa sakit. Jika perasaan ini bertahan lebih lama, itu bisa membuat seseorang menjadi gila dan sepotong lagi akan membunuh mereka. Di antara manusia dari raja hingga rakyat jelata, semua orang di planet Suzaku gemetar. Rasa sakit ini tidak memperhitungkan status siapapun juga tidak peduli apakah mereka manusia atau kultivator. Selama kamu dilahirkan setelah negara Suzaku mengambil alih planet ini, kamu tidak bisa menghindarinya. Semua tanaman, hewan dan binatang buas merasa dunia akan runtuh. Bahkan semua anggota klan abadi yang bergegas menuju Gunung Suzaku di benua Suzaku merasakan ini. Meskipun apa yang mereka rasakan jauh lebih lemah, mereka masih merasa hidup mereka ada di tangan orang lain. Seolah-olah seseorang menekan akan mengakhiri hidup mereka. Kristal planet lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Bahkan Zukwezi merasa dia akan mati. Pada saat ini dia sepertinya mengerti sesuatu. Jadi ini adalah efek dari kristal planet dari aliansi budidaya.
Pada saat ini para pengejar berhenti mengejar dan orang-orang yang melarikan diri berhenti berlari. Segala sesuatu di planet ini tampaknya telah berhenti. Udara dipenuhi dengan napas berat dan ketakutan. Yun Kuezi juga merasakan sakit ini, itu menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Meskipun dia sudah lama memikirkan hal ini, hatinya masih bergetar. Ekspresi leluhur ketiga bahkan lebih berubah. Wajahnya sangat suram dan giginya terkatup. Meskipun ekspresi leluhur pertama tetap tenang, hatinya terasa pahit. Klan abadi seharusnya tidak keluar secepat ini. Mereka seharusnya mendengarkan Yun Kuezi dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih lembut. Merawat Suzaku selanjutnya dan diam-diam mengendalikan planet ini adalah cara terbaik. Namun sudah terlambat sekarang. Di sebelah Zhu Kuezi, ekspresi Qian Feng berubah. Dia sekarang menatap Zhu Kuezi dengan marah. Hanya Liu Mei yang merasa tertekan, yang melihat ke langit dan masih belum mengatakan sepatah kata pun. Kegilaan di mata Zhu Kuezi sedikit menghilang, mereka sekarang menunjukkan sedikit kejelasan. Namun kejelasan dengan cepat menghilang dan dia tertawa seperti orang gila. Hati planet belum sepenuhnya hancur. Itu hancur sedikit demi sedikit. Kristal planet akan runtuh saat benar-benar hancur. Yun Kuezi, permainan dimulai sekarang. Mari kita lihat apakah klan Anda bisa mendapatkan kristal planet sebelum rusak. Jika Anda bisa mendapatkannya, saya yakin Anda memiliki cara untuk mencegahnya agar tidak rusak. Pada saat itu orang tua ini akan memberimu planet Suzaku. Namun jika Anda tidak bisa mendapatkannya atau tidak memiliki cara untuk menghentikannya agar tidak rusak, maka Anda semua bisa mati bersama orang tua ini. Dengan itu dia melambaikan tangannya dan semua gunung Suzaku mulai bergemuruh. Karena keributan hebat ini, debu melayang kemana-mana dan bumi di bawahnya bergetar. Di bawah gemuruh yang menggetarkan surga ini, Gunung Suzaku terbelah dua. Sebuah lorong gelap tiba-tiba terungkap di hadapan semua orang. Aku sudah membuka makam Suzaku. Yun Kuezi, game ini dimulai sekarang. Anda tahu aturan makam Suzaku. Setiap kultivator di bawah ranah Ascenden bisa masuk dan kultivator Ascenden tidak bisa. Mata Zhu Kuezi dipenuhi dengan kegilaan. Leluhur pertama sedang melihat hati planet yang perlahan-lahan hancur. Dia hendak menyerang ketika Yun Kuezi menggelengkan kepalanya dan berbisik, tidak ada gunanya. Hati planet dan Zhu Kuezi telah bergabung menjadi satu sejak lama. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkannya untuk membuatnya hancur. Dia melakukan semua ini untuk menekan kita dan membuat kita menyaksikan kematian kita datang. Bahkan jika Anda mengambilnya, kita tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Saya yakin bahwa dengan betapa gila dia sekarang, dia akan menghancurkan kristal planet. Jika itu 3 bulan yang lalu, dia mungkin tidak akan bahkan memberi kita permainan ini sebagai kesempatan dan secara langsung menyebabkan kristal planet meledak. Sekarang dia punya waktu untuk memikirkannya, dia memberi kami kesempatan langka ini. Sayang sekali jika kalian mendengarkan saya, kita tidak akan terjebak dalam dilema seperti ini. Saat Gunung Suzaku terbelah dua, Qian Feng adalah orang pertama yang masuk ke makam Suzaku. Liu Mei merenung sejenak sebelum menghela nafas. Dia adalah orang kedua yang memasuki makam. Mata Yun Kuezi bersinar dan dia melihat sekeliling. Master Junior Klan Abadi merenung sejenak sebelum berjalan ke makam juga. Pada saat ini awan di langit bergejolak ketika sejumlah besar klan Abadi muncul dari dalam awan hitam. Beberapa orang terbang keluar dari awan. Mereka sepertinya sudah tahu masalah ini sebelumnya. Tanpa sepatah kata, mereka memasuki makam Suzaku. Salah satunya adalah pria tua bungkuk 8 daun yang memburu Wang Lin sebelumnya. Setelah 3 hari, berita tentang pembukaan makam Suzaku menyebar ke seluruh planet. Berita tentang kristal planet juga menyebar seperti api. Pada saat ini hal yang paling penting bagi semua kultivator adalah pergi ke makam Suzaku untuk mengambil bagian jiwa mereka sendiri. Semua kultivator dari seluruh planet bergegas menuju negara Suzaku untuk pergi ke makam Suzaku. Namun makam Suzaku memiliki batasan khusus yang ditetapkan oleh kristal planet. Setelah melebihi jumlah orang tertentu, tidak ada lagi yang bisa masuk. Meskipun banyak orang ingin masuk, jumlah orang yang benar-benar berhasil masuk sangat kecil. Zhou Wutai adalah salah satu orang yang masuk, dan bersamanya adalah wanita yang selalu mengenakan kerudung, Zixin. Pada hari keempat, Wang Lin dan Situnan tiba di Gunung Suzaku. Zhu Kuezi telah menghilang, hanya menyisakan kristal planet yang perlahan-lahan hancur. Yun Kuezi dan teman-temannya juga tidak ada di sana, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sejumlah besar kultivator dan anggota klan abadi sedang duduk di sekitar Gunung Suzaku melihat pintu masuk ke makam. Saat ini tidak ada dari mereka yang tertarik untuk bertarung satu sama lain. Wang Lin memandang lorong di kaki Gunung Suzaku dan perlahan-lahan berjalan. Sebagian besar kultivator di planet ini berkumpul di negara Suzaku sekarang, dan mereka semua memiliki satu tujuan, memasuki makam Suzaku untuk mengambil bagian jiwa mereka. Batas makam Suzaku menyebabkan banyak kultivator kuat berkumpul di sini. Meskipun mereka sebagian besar kultivator formasi jiwa, ada 16 kultivator transformasi jiwa juga. 16 dari mereka mengepung dan benar-benar memblokir pintu masuk. 16 orang ini dekat dengan negara Suzaku,
jadi mereka tiba di sini dalam beberapa hari, tetapi meskipun begitu, mereka terlalu lambat dan kehilangan kesempatan untuk masuk. Sebelum mereka tiba, jumlah orang yang masuk ke dalam makam Suzaku sudah mencapai batas. Satu-satunya cara untuk masuk sekarang adalah menunggu orang-orang di dalam mati. Jika satu orang mati, satu orang lagi bisa masuk. Di antara 16 kultivator transformasi jiwa, hanya satu dari mereka berada di tahap akhir, 3 dari mereka berada di tahap pertengahan, dan sisanya dari mereka berada di tahap awal. 16 orang ini tersebar di sekitar pintu masuk makam Suzaku. Semua dari mereka memiliki tatapan terkunci di pintu masuk. Jika ada lampu kilat hijau dan riak muncul, itu berarti seseorang di dalamnya telah mati dan yang lain bisa masuk. Dengan 16 orang menunggu, tidak ada orang di sekitarnya yang berani mendekat. Mereka semua menunggu 16 orang ini masuk sebelum berebut siapa yang berhak masuk berikutnya. Bagaimanapun, memasuki tempat ini berarti bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian jiwa mereka. Demi kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, semua orang di planet Suzaku bersedia memberikan semuanya. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin benar ini. Sosok Wang Lin mendekat dari kejauhan. Dia mengenakan jubah putih yang membuatnya terlihat sangat tenang. Sepanjang jalan, si Tunan telah memberitahunya segalanya tentang makam Suzaku secara rinci. Namun Wang Lin tidak terlalu percaya diri tentang perjalanan ini. Makam Suzaku tampak beberapa kali lebih berbahaya daripada yang dia duga sebelumnya. Si Tunan memberi saya batu giok yang memungkinkan saya meninggalkan makam Suzaku. Jadi saya seharusnya hanya memiliki masalah jika saya tidak berhasil sampai ke Kristal Planet dan mengambil bagian jiwaku dari dalamnya. Meskipun si Tunan punya cara agar aku tidak mati, bukan saja itu sangat sulit, tetapi jiwaku akan kehilangan sepotong. Ini akan mempengaruhi kultivasi masa depan saya. Sosok Wang Lin perlahan mendekat. Para kultivator di sekitar Gunung Suzaku entah berbicara satu sama lain, berkultivasi diam-diam atau memikirkan sesuatu yang lain. Saat Wang Lin tiba, beberapa kultivator mengangkat kepala untuk menatapnya. Mata mereka menyala kemudian mereka dengan cepat menundukkan kepala dan berjalan. Ada banyak kultivator di sekitar, tetapi setiap kali mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka akan berubah dan mereka akan keluar dari jalan. Wang Lin berjalan melewati para kultivator satu persatu ketika suara yang sangat arogan datang dari depan. Berhenti! Saat suara itu datang, para kultivator bertebaran sementara Wang Lin terus bergerak. 1000 kaki dari Gunung Suzaku duduk 5 kultivator. Tidak ada kultivator yang berani mencapai jarak 100 kaki dari 5 orang ini. Di antara 5 orang ada 3 laki-laki dan 2 perempuan, dan usia mereka sangat bervariasi. Ada 2 wanita muda, 2 pria muda dan seorang pria tua. 5 dari mereka semua berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Orang tua itu bahkan memiliki seuntai energi celestial di dalam tubuhnya. Dia jelas siap untuk memperbaiki tubuhnya dan mencapai tahap transformasi jiwa. Namun dia tidak memiliki cukup giok langit, jadi dia hanya memperbaiki sebagian kecil dari tubuhnya. Tetapi bahkan hanya dengan ini, itu membuat orang tua ini jauh lebih kuat daripada kultivator formasi jiwa normal. Orang yang berteriak adalah seorang pemuda yang duduk di sebelah lelaki tua itu. Pria muda ini sangat tampan dan dipenuhi dengan roh yang mulia, tetapi jika Anda memperhatikannya dengan seksama, Anda akan melihat niat tersembunyi di matanya. Orang normal tidak akan bisa melihat langsung, tetapi Wang Lin meskipun dia masih terlihat seperti seorang pemuda karena embun dari manik penentang surga, ada monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Dia bisa melihat orang itu sekilas. Saat dia dengan tenang menatap pemuda itu, dia terus berjalan maju tanpa berhenti. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kehati-hatian saat dia berjalan dan berteriak, "Rekan kultivator, jangan melanggar aturan. Guru saya di sini dulu." Begitu para senior transformasi jiwa masuk, giliran kita. Karena kamu datang terlambat, kamu harusnya ada di belakang. Tatapan Wang Lin mendarat pada pria tua itu dengan sedikit energi celestial di tubuhnya. Pria tua itu mengenakan jubah hitam dan tampak seperti tengkorak. Matanya memancarkan cahaya hantu yang bisa mengguncang hati siapapun. Ketika dia melihat ke arah Wang Lin, matanya menjadi serius. Seolah-olah dia mengerti sesuatu. "Guru saya adalah Nanming terhormat." Ketika pemuda itu melihat bahwa mata Wang Lin masih tenang, dia memanggil nama gurunya. Mata pria tua itu bersinar dan dia berteriak, "Diam!" Sementara pria muda itu masih kaget, pria tua itu berdiri dengan penuh hormat menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Nanming menyapa senior. Murid saya kasar dan senior jangan tersinggung. Saya harap Anda bisa memaafkannya." Dengan itu ia cepat-cepat keluar dari jalan. Saat kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar pria tua itu terkejut, tetapi mereka dengan cepat bangkit dan dengan hormat keluar dari jalan. Wang Lin mengangguk ke arah pria tua itu saat dia berjalan melewati mereka, dan kemudian dia datang dalam jarak 1000 kaki dari Gunung Suzaku. Saat dia melangkah kaki di daerah ini, selain dari satu tahap akhir kultivator transformasi jiwa, 15 tatapan berkumpul padanya. "Guru, orang itu ada di level kultivasi apa? Mungkinkah dia monster tua transformasi jiwa?" Murid tidak dapat mendeteksi jejak energi celestial di tubuhnya.
Setelah Wang Lin pergi, pemuda yang sangat arogan mengirim transmisi suara ke orang tua itu. Tentu saja kamu tidak bisa merasakan, bahkan aku tidak menyadarinya sampai dia dekat. Orang itu tidak hanya pada tahap akhir dari transformasi jiwa, tetapi dia sudah tepat di bawah Ascendant. Dia tidak boleh disinggung. Hanya kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang dapat mencapai keadaan di mana energi celestial mengalir secara alami melalui tubuh mereka, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan hal itu. Saat 15 tatapan mendarat di Wang Lin, mata mereka semua menyala. Tak lama setelah itu mereka semua menarik pandangan dan mulai merenung. Mereka mengenali Wang Lin sebagai seseorang yang setingkat mereka, dan akan menjadi bagian dari kelompok orang pertama yang memasuki makam Suzaku. Wang Lin berjalan menuju kaki Gunung Suzaku. Dia duduk di dekat pintu masuk dan diam-diam merenung. Di antara 16 kultivator transformasi jiwa yang ada di sana, satu-satunya kultivator transformasi jiwa tahap akhir adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah ungu dan terlihat sangat normal. Dia duduk bersila dengan mata tertutup. Pedang kuno ditikam ke tanah di depannya. Rumbai emasnya mengalir tertiup angin. Dua lonceng di rumbai itu menciptakan suara dering yang tajam. Seekor monyet kecil dengan mata merah duduk di sampingnya. Monyet itu terkadang menggaruk kepalanya dan berteriak di pintu masuk. Pada saat Wang Lin duduk, pria parubaya itu membuka matanya. Matanya tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Cheng Niu." Saat dia mengatakan itu, 15 kultivator transformasi jiwa lainnya terkejut dan memandang Wang Lin sekali lagi. Nama Cheng Niu sangat terkenal di planet Suzaku, hampir setiap kultivator di planet ini tahu nama ini. Jika pertempurannya dengan Red Butterfly tidak menarik perhatian para kultivator transformasi jiwa, maka kematian Li Wanfeng dan leluhur klan setan raksasa pasti membuat mereka memperhatikannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia memandang pria parubaya itu dan bertanya, "Apakah kita pernah bertemu?" Pria parubaya itu tersenyum tipis. Dia menggosok monyet kecil di sampingnya dan menjawab, "Belum." Wang Lin tidak lagi berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia sedikit tersenyum. Rekan kultivator Cheng Niu tentu memiliki kemauan yang kuat. Anda menggunakan metode pemurnian celestial untuk membersihkan akar fana Anda dalam sekali jalan. Ini membuat Anda jauh lebih kuat daripada orang-orang yang harus menunggu sampai pertengahan atau tahap akhir dari transformasi jiwa untuk membasmi akar fana mereka. Jika ada orang lain selain kita, kultivator transformasi jiwa memandang rekan kultivator Cheng. Mereka akan berpikir bahwa Anda berada pada tahap akhir transformasi jiwa daripada tahap awal. Tidak banyak orang yang menggunakan metode ini untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Tak heran kau bisa membunuh Li Wanfeng dan leluhur klan setan raksasa. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia membuka matanya untuk melihat orang itu dan bertanya, "Apakah ada masalah?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku sedang beristirahat, jadi tolong jangan ganggu." Dengan itu Wang Lin menutup matanya lagi. Mata pria parubaya itu menjadi dingin, lalu dia menekan monyet kecil itu. Monyet itu segera mulai melengking dan matanya mulai merah padam. Tepat pada saat ini lorong yang menuju ke makam melepaskan cahaya dan riak hijau menyebar. Ini berarti bahwa seseorang di dalam makam telah mati dan orang lain bisa masuk. Pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu dia melirik Wang Lin sebelum bangkit dan berjalan menuju lorong. Cahaya merah perlahan memudar dari mata monyet kecil itu. Meskipun matanya masih bersinar merah, cahayanya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Pria parubaya itu berpikir dalam hatinya, "Wang Lin, kamu tidak mengenali aku yang sekarang, tapi aku mengenalimu. Kami belum pernah bertemu dalam waktu yang lama." Saat dia memasuki terowongan, dia kembali menatap Wang Lin dan menunjukkan senyum menyeramkan. Mata Wang Lin bersinar saat menyaksikan pria parubaya memasuki makam. Dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, tetapi senyum menyeramkan memberi Wang Lin perasaan yang akrab. Namun setelah berpikir lama, dia tidak ingat di mana dia melihat senyum ini sebelumnya. Setelah pria parubaya masuk, 3 kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan berdiri dan bergegas menuju lorong. Mata para kultivator yang tersisa semua menyala ketika mereka bangkit dan bergegas ke lorong. Banyak orang di dalam makam telah mati saat ini, jadi lebih banyak orang bisa masuk juga. Wang Lin mengikuti mereka dengan cermat dan juga memasuki lorong. Dengan kilatan cahaya hijau, semua orang di depannya menghilang. Kemudian lampu hijau menyala lagi dan salah satu kultivator transformasi jiwa didorong keluar. Dia meraung marah ketika dia kembali ke tempat dia duduk dan duduk dengan tinjunya yang terkepal.